Yan, Ya, buat. sebenarnya gue males bahas topik ini. Hmm. Karena topik ini merembet pada nggak hanya soal kita udah ngalamin 2 tahun soal COVID-19 ini, tapi ini merembet ke perekonomian, ke teknologi, merembet ke alat-alat industri gitu. Kita kalau ngomongin soal COVID-19 ya, mungkin lu boleh boleh benahi ya. Kita ngomongin dari virus yang pertama, kemudian muncul Delta, gitu kan, muncul Gamma, muncul varian lainnya, kemudian muncul varian Omicron. Kemudian gua denger udah persiapan Deltacron. Abis itu kan akan masuk Polytron, Megatron, semua alat rumah tangga akan masuk. Gue jadi males dong, maksud gua. Imbas dari pembicaraan ini tuh akan mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat secara general. Buat apa kita masih bahas Deltacron ini? Buat apa sebenarnya? Ini topik request Adrian, males gue ini sebenarnya. Tenang aja, terakhir Megatron, abis itu datang Optimus Prime. Jadi terakhir nih prediksi kita habis dari Deltacron, Polytron, habis itu Megatron. habis itu udah selesai Optimus Prime. Berarti masih ada 2 gelombang lagi kemungkinan ya. Yan, mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Oke, ya kenapa lu pengen bahas ini? Kenapa lu? Karena kita udah lama nggak bahas soal COVID dan teman-teman kan. Nah, sebenarnya gue tuh kalau misalnya bahasanya I feel you, ya asik. Oke, ya udah males kan? Iya, gue juga udah males. Sumpah, gue udah males banget dengan segala pe-covidan ini. Bosan setiap kali kemana-mana mesti pakai masker, ya kan? Dimana wajah gue jadi nggak bisa kelihatan kan kemana-mana gitu kan. Terus habis itu cowok-cowok gatel biasa nongkrongnya terus kan di food court gitu. Karena disitulah tempat wanita membuka maskernya. Bagus, oke. Dan belum lagi juga perekonomian kita kan juga amburadul ya. Dari temen gue yang dari Bali juga di sana standar wisatanya juga masih belum bisa kembali seperti semula. Iya. Wisata kita tuh benar-benar Anjur amburadul. titik terendah gitu, hancur amburadul. Jadi gue sama seperti itu, gue pengen banget ini cepat berakhir. Minimal waktu itu kan udah dicanangkan dengan status mau berubah nih jadi endemi. Nah, iya betul. Ya kan. Nah, cuma ternyata setelah itu nggak lama kemudian belakangan ini santai ada berita bahwa terdapat perkawinan dari 2 coronavirus yang paling baru, si Delta dan si Omicron kawin membentuk Deltacron. Nah, kenapa gue mengangkat topik ini? Karena banyak banget yang menanyakan ke gue, itu hoax atau bukan? Nah, betul, ya. Nah, lu termasuk golongan mana, Bud? Nggak, kalau gua sebenarnya semua berita yang kita bahas sekarang kalau lu ngomongin informasi kesehatan, gua lo hoax sih sebetulnya. Kalau gua ya, jadi kalau lu ngomongin soal topik apa, itu sebenarnya di setengah-setengah gua tanggap hoax, kecuali yang gua bawa sendiri, gitu. Jadi kalau tanya gua, ya gua merasa ini hoax juga lah. Gimana ya? Oke. Agak sakit ya. Oke, konten kali ini bukan dari gue, tapi gue mengutip dari WHO. Oke. Apa yang dia bilang? Jadi, ternyata berita bahwa Deltacron itu memang ternyata sudah dikonfirmasi oleh WHO ada. Gitu. Nah, mengutip dari konten kita yang sebelumnya mengenai varian COVID Omicron, di sana itu gue sudah sedikit bicara tentang varian of concern, varian of interest, of monitoring. Ya. Nah, gue nggak akan ulang. Jadi singkat cerita, monitoring itu adalah biasanya pada saat varian-varian yang baru ditemukan. Nah, kalau interest itu berarti dia sudah disinyalir memiliki karakteristik khusus khas yang bisa merugikan kita. Nah, concern sudah terbukti. Jadi kalau misalnya dia sudah masuk concern, berarti ini harus kita waspadai. Gitu. Nah, gue di sini hari ini membawa 2 kabar. Jadi yang pertama kabar buruk, yang kedua adalah kabar baik. Ada kabar baik ya, Bud? Tenang aja. Enggak. Maksud gue gini, kenapa sih lu mesti bawa kabar buruk gitu loh? Sebagai tenaga medis bukan yang kasih kedamaian, malah ngasih beban di dalam hidup masyarakat. Lu maksudnya ubah dong cara berpikirnya dong, maksud gua. Aduh, nggak terusin. Speechless nih gua. Dengan konten kita upload 2 kali seminggu aja, ngeliat muka lu tuh jadi beban buat masyarakat. Terus gimana? Oke, gue mulai dulu dari yang baiknya ya. Berita baiknya, jadi waktu itu kembali ke konten kita sebelumnya, COVID varian Omicron itu, situs WHO resmi itu menyatakan bahwa masih ada 5 varian waktu itu. Alpha, Beta, Gamma,
Delta dan Omicron kalau yang menjadi variant of concern. Oke. Nah, update terakhir, jadi situs ini bagus. Nanti akan kita share situsnya di deskripsi di video kita. Jadi Sobat Healthy bisa ngecek sendiri, bisa ya mungkin ada yang tertarik bisa ngikuti update dari sana dan udah pasti itu bukan hoax. Nah, apa yang gue dapat tinggal 2 variant of concern-nya. I see. Oke. Jadi saat ini di dunia yang mesti kita waspadai itu tinggal Delta dan Omicron. Which is good news gitu. Berarti kan varian-varian lainnya sudah menghilang. Betul. Nah, kabar buruknya pada saat tanggal 9 Maret kemarin WHO tuh sudah menyatakan bahwa ternyata memang ada perkawinan antara varian Delta dan varian Omicron. Cuman mereka nggak menyebutnya Deltacron. Mereka nggak nyebut Polytron atau Megatron, enggak gitu. Oke. Jadi ini gua kutip dari situsnya ya. Nama variannya adalah BA1XAY4 recombinant. Sekali lagi Sobat Healthy bisa ngecek nanti sendiri di under variant under monitoring. Jadi dia masukkan VUM. Artinya apa? Ternyata satu, perkawinan Delta dan Omicron itu ada. Ya, yang kita sebut dengan Deltacron itu ada. Tapi kedua, dia baru masuk varian of monitoring. Artinya itu dia masuk kategori yang terendah. Baru ditemukan. Tapi kita belum tahu nih, kira-kira karakteristiknya seperti apa sih? Gitu. Nah, harapannya varian yang ini ya masuk ke monitoring aja terus menerus dan kemungkinan nanti tidak akan pernah naik ke interest, apalagi ke concern. Itu kabar bagus. Itu sebenarnya kabar bagus juga sih buat masyarakat kita. Gitu. I see. Yan, kalau misalnya varian ini kan ditemukan gitu ya, yang kita sebut Deltacron ini ya. WHO tuh sudah bisa merilis data penyebaran ini nggak? Maksudnya udah masuk negara manakah? Apakah sudah masuk ke daerah Asia atau kemana? Ada nggak tuh datanya ya? Datanya masih belum sebanyak itu, Bud. Tapi dari WHO, dari situs resminya itu dia menyatakan bahwa Deltacron ini sendiri pertama kali itu ditemukan di negara Prancis pada bulan Januari. Oke. Sekalipun lumayan jauh, tapi kita tahu kan penyebaran itu kan sangat mudah dan signifikan gitu ya, cepat itu kan. Dan harapan gue sih sebenarnya kita sebagai health bisa memberitahu seberapa berbahayanya virus ini sebetulnya. Nanti kalau masuk mungkin lu boleh coba ya Yan, maksud gue jadi bisa praktek langsung. Maksud gue gini. Ya ini lu harus terima secara positif, maksud gue gini. Misalnya masuk nih ya, lu cobalah bergaul. Jadi ketika nanti kita zoom gini, lu bisa cerita kondisinya gimana secara langsung. Jadi pendengar kita tuh bisa tahu, oh ternyata nggak seru bahaya ini. Atau ketika lu megap-megap, mereka aware kan, oh ternyata bahaya. Maksud gua, kita tuh punya impact yang lebih spesifik, lebih kena. Jadi orang tuh bisa mengapresiasi kita dengan baik. Itu sih yang maksud gue. Dan kalau ada apa-apa narasumbernya kan tinggal diganti. Gitu iya, paling tidak channel kita tuh bisa memberikan konten. Bayangin ya, kalau ada orang ngasih live report, kita juga bisa live report. Saya bilang hari pertama demam menggigil, jadi Sobat Healthy, lu cerita. Hari kedua, ketiga, kelima membaik misalnya, ternyata ketujuh, apa boleh buat lu menghilang gitu kan. Teman-teman bisa lihat update daily-nya maksud gua. Jadi coba deh ya, lu gak kepikiran untuk nanti kita ngasih konten yang lebih profesional gitu loh. But kita pisah aja lah. Kesel gue lama-lama. Yan, tapi Yan, gue sebenarnya pengen tanya pandangan lu pribadi gitu ya, soal penurunan status pandemi ini jadi endemik. Maksudnya kalau teman-teman belum tahu, endemik itu kan berarti kan seperti penyakit yang diderita masyarakat pada umumnya di daerah tertentu gitu ya. Misalnya kita batuk pilek flu gitu ya, itu kan ada endemik mungkin di Indonesia, atau demam berdarah kan termasuk endemik sebetulnya gitu. Nah pertanyaannya, pandangan lu sebagai tenaga medis yang juga bergaul dengan berjuang di garis terdepan waktu COVID, Delta dan sebelumnya, tentang perubahan status dari pandemik menjadi endemik nih, pandangan lu gimana? Kalau pandangan gue sih saat ini ya Bud ya, yang gue lihat Palu. Tapi kalau pandangan medis gue, jadi sebelum gue menjawab pertanyaan, gue mau share sedikit ya Bud ya. Jadi gue kan termasuk tenaga medis yang melihat langsung pada saat pandemi Delta, pada saat wabah Omicron juga mulai meledak, ya. Ya lu pasti tahu lah, kalau Delta itu benar-benar bikin kita parah, kesulitan. betul. Parah banget. Nah Omicron ini untungnya, untuk syukur alhamdulillah kita aman, ya. Relatif lebih aman lah.
Betul. Lebih aman. Beredar di masyarakat bahwa semuanya tuh Omikron itu benar-benar cuma kayak batuk pilek biasa. Iya. Yang nyusahinnya mungkin isolasinya aja gitu, karena nggak bisa kemana-mana, harus pisah dari orang kan seperti itu kan. Nah, dan itu betul, Bud. Itu konfirmasi itu betul. Memang secara gue terjun langsung, gue ngelihat memang kondisi pada Omikron itu benar-benar seperti ISPA biasa, infeksi saluran pernapasan atas biasa gitu, nggak ada masalah. Tapi ini yang berbahaya nih. Kenapa kita masih tetap waspada? Pertanyaannya kalau misalnya gue bilang Omikron aman, itu pasti orang nanya kayak gini, terus ngapain kita masih prokes? Ya kan? Anggap aja kalau misalnya kena ya udah kayak batuk pilek biasa gitu. Betul. Kan paling cuma tinggal kan setahu gue kan nyokap gue juga kena, adik ipar gue juga kena. Iya, kondisinya relatif mirip batuk pilek sebetulnya. Demam mungkin lebih panjang gitu ya maksud gue, tapi kondisinya mirip, cuman agak lemes. Terus gimana ya? Nah, ini terkait lagi dengan kondisi yang tadi gue bilang. Varian of concern dari WHO itu menjadi dua, Delta dan Omicron. Ya, kalau terkenanya Omicron ya nggak masalah, tapi gimana kalau terkena Delta? Gitu. Nah, ini ada sedikit sebenarnya sih ini masih opini ya. Jadi di antara kalangan medis yang menyatakan bahwa pada saat Omicron itu meningkat kan tetap ada tuh pasien yang masuk ke dalam ICU, perawatan, perlu alat bantu napas, gitu. Opini kita dari tenaga medis menyatakan kira-kira kayaknya sih ini mungkin bukan Omicron, kayaknya mungkin variannya Delta karena kondisinya berat. Oh, I see. Gitu. Cuman untuk pemeriksaan gene expert, jadi maksudnya biar kita bisa tahu nih varian yang mana gitu. Nah, itu pada saat itu memang agak sulit ya dilakukan karena kan tempat ya. Jadi nggak semua pasien dengan kondisi berat, kondisi ringan kita bisa asal cek aja untuk ngecek ini Omicron atau Delta, itu belum bisa di sini, susah. Nah, makanya kita menganggap bahwa pasien yang kondisinya berat ini kelihatannya kenanya Delta nih. Kalau yang ringan kemungkinan kenanya Omicron. Nah, yang menjadi problem dari kenapa kita nggak lepas prokes itu karena si Delta itu. Siapa sih yang bisa menjamin kalau yang akan menginfeksi itu adalah Omicron, bukan Delta? Gitu. Sedangkan cara penularan semuanya sama. Nah, semuanya sama. Cara pencegahan semuanya sama. Karena itu untuk saat ini dengan status masih pandemi kita belum siap. Kita belum siap untuk bisa melepas prokes, hidup kembali seperti normal sebelum COVID itu menyerang. I see. Nah, kalau lu tanya pandemi dan endemi statusnya, nah sekali lagi Bud, yang menghalangi kita untuk bisa menyebutkan endemi kembali lagi ada si Delta ini. Gitu. Bagaimana kalau misalnya ternyata kita sudah nyatakan sebagai endemi, kita kembalikan kehidupannya seperti normal, tapi ternyata Delta kasusnya meningkat lagi. I see. Yan, boleh share nggak kondisi rumah sakit lu waktu Delta melanda dan sekarang Omicron melanda? Maksudnya apakah sekarang lu nggak melihat lagi di UGD banyak pasien berseliweran, udah nggak ada lagi ya? Sesignifikan itu bedanya? Beda banget. Jadi kalau misalnya kita mau bicara tentang itu dulu pas Delta ICU itu penuh, benar-benar penuh. Antriannya itu sampai kita itu ibaratnya Bud ya, kita sampai memikirkan untuk menerapkan pemilihan pasien itu berdasarkan tes bencana. Artinya yang kita tolong bukan pasien yang pertama datang, bukan pasien yang ngantri, tapi yang kita tolong adalah pasien yang punya kesempatan hidup. Kedengarannya mungkin kejam gitu, tapi penerapan itu adalah untuk menyelamatkan korban Delta sebanyak mungkin. Seperti itu. Nah, sedangkan pada saat Omicron, ICU itu relatif masih ada tempat. Terus perawatannya juga karena cuma sekitar 5-7 hari, turnover bed-nya kan juga cepat ya. Jadi tempat perawatan juga sebenarnya masih cukup ada. IGD nggak sepenuh itu, sepenuh pada saat itu. Dan kalaupun ada IGD nggak semuanya pasien sesak nafas, bisa karena jatuh dan yang lainnya gitu kan? Iya benar gitu. Jadi so far sih kita benar-benar bersyukur ya pada Omicron ini kelihatannya sudah berlalu juga dan juga berlalu dengan baik-baik aja. Tapi kita masih waspada. Setelah ini akan ada bulan suci Ramadan, tapi ikutannya adalah mudik, tradisi mudik. Terus aku nggak tahu kebijakan pemerintah saat ini seperti apa, dan gue sendiri juga sebenarnya pribadi gue sendiri berharap bahwa untuk tahun ini mudah-mudahan sih tradisi mudik pulang kampung sudah bisa dijalankan. Ya, karena kan selama 2 tahun ini kan kita di-hold banget nih, semua perayaan hari raya, semua perayaan besar-besaran itu kan kita tahan, PPKM gitu untuk konten si COVID dia nggak kemana-mana gitu. Gue pribadi sih mengharapkan bisa kita lepas tahun ini.
Gitu, sebelum kita bisa berani menerapkan status endemi. Jadi kita bisa coba kan. Cuman tetap aja sih halangannya cuma satu itu, si Delta itu masih beredar. I see. Dan makanya balik lagi sekali lagi teman-teman, kalau kita bilang aduh Omikron lagi, aduh Covid lagi, aduh masker lagi gitu, gua harap teman-teman bisa paham, kita nggak tahu kalian akan kena kondisi yang mana. Bisa aja kalian emang cuma kecapean batuk pilek, bisa juga bukan karena Covid kan, karena begadang gitu, bisa gitu. Atau sial-sial kalian kena Delta tanda kutip yang akhirnya jangan sampai gitu ya bisa kehilangan orang-orang terdekat gitu. Jadi obatnya cuma satu, prokes ketat, kemudian vaksin, booster supaya semua jalan dengan baik. Dan yang pastinya gue sih masih coba ngelobi Adrian untuk Adrian mau mencicipi rasanya nanti varian baru supaya kita bisa live report dengan lebih baik. Semoga nanti teman-teman bisa komen juga di bawah kalau misalnya bilang boleh dok gitu. Dokter boleh, jadi mas nggak gini nggak ya gue bilang gini. Ini perlu lu denger gue. Semua benci sama gue. Ya gini, kalau misalnya let's say gua gitu, kenapa nih bukan si Mas Budi yang di situ? Karena kalau gua mungkin gua nggak tahu kondisi gua, aduh sesak gua mesti gimana. Tapi kalau dokter dia tahu kan. Kalau lu ngajakin ke pasien, tarik nafas, tenangin diri. Nah, lu bisa praktekkan diri sendiri di hari pertama, tenang. Jadi lu bisa praktek dengan lebih nyaman. Teman-teman yang ngalamin juga bisa tenang kan? Karena dokternya menderita langsung dan mereka bisa lihat kondisi di IGD-nya maksud gua. Jadi harapan gua sih ya, lu pertimbangkan lagi nanti kalau dia masuk. Nanti kita diskusi lagi deh. Teman-teman boleh komen di bawah nih, support nggak untuk kita bisa ngasih real life sampel gitu loh. Gue paling nyesel buka channel kesehatan, tahu gitu gue buka channel kuliner. Gak apa-apa deh gue live report. Ya, ada tambahan lagi ya? Oke, terakhir pertanyaan yang paling banyak juga datang ya ke gue adalah sifat deltakron. Oke. Sifat deltakron, oke. Nah, yang dikhawatirkan itu kan tadi gue bilang deltakron itu merusak banget, ganas banget. Omikron itu cepat banget penyebarannya. Ya kan? Jadi yang ditakutkan adalah kombinasi dari keduanya. Jadi udah cepat menyebarnya, daya rusaknya kuat. Deltakron. Tapi untuk sampai saat ini, info dari WHO juga rekombinan yang ditemukan itu belum menunjukkan karakteristik dari kedua orang tuanya. I see. Ya, jadi bisa aja deltakron ini timbul sebagai suatu varian yang benar-benar baru, punya sifat baru yang beda dari orang tuanya, atau bisa jadi malah mereka memiliki karakteristik kelemahan dari orang tuanya. Jadi dari Omikron dia ringan, gejalanya nggak ada masalah. Ini penyebarannya seperti Delta yang lama. Sama, I see. Oke. Gitu. Jadi terus terang untuk karakteristik deltakron belum bisa kita jawab. Kita cuma bisa berharap aja yang terbaik, dan seperti kata Budi, tetap lanjutin prokes, lanjutin vaksinasi, sambil kita benar-benar berharap bahwa status ini akan cepat endemi. Dan gue sih gak ada tambahan lagi, mungkin teman-teman udah bosan juga, tapi kita mau bilang bahwa teman-teman please jaga kesehatan, karena kita nggak tahu siapa yang ada di sekitar kita nggak tahu, nggak kayak orang kena mungkin jatuh, lecet, korengan gitu, atau keseleo, kita nggak bisa lihat kondisinya kan, kita nggak tahu. Jadi pakai masker dimanapun, sama keluarga, sama siapa, untuk kita bisa menjaga lah apa yang kondisi terburuk gitu. Dari gue itu aja, jangan lupa podcast kita akan tayang tiap Senin dan Kamis, dan kita akan memberikan informasi kesehatan baik yang berupa mitos maupun fakta-fakta yang mungkin teman-teman perlu tahu semua. Dari gue itu aja, ya Adrian? Itu aja. Jadi oh iya, jangan lupa kita kan sebentar lagi benar-benar mendekati bulan suci, ya. Nah nantikan konten-konten kami terkait itu. Jadi nanti kita akan mempersiapkan tentang apa sih persiapan yang perlu dilakukan untuk orang-orang yang ingin berpuasa bila dia menderita penyakit gitu. Atau mungkin bagaimana cara menjaga stay fit di saat bulan puasa. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang memiliki ide tertentu, boleh sharing aja ke kita, nanti akan kita angkat sebagai konten. Yes, jadi sampai situ aja. Jangan lupa doakan Adrian ketika nanti Adrian mengalami live report langsung. Jangan lupa teman-teman, stay healthy, stay alive. Bye-bye.